Mohon perhatian. Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Wan, có thể bạn nói cộng với bạn không nhỉ? Anh này có chạy ở nào không? Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amin. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para duta besar negara sahabat atau yang kami hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia, pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, serta jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Daerah, hadirin serta undangan yang berbahagia. Selamat sore dan salam sejahtera dari kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022, kita dapat berkumpul bersama pada acara peresmian pembukaan Kongres Halal Nasional tahun 2022 di Bangka Belitung yang mengangkat tema akselerasi peningkatan kontribusi produk halal dan pariwisata halal dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.
Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mengawali acara pada sore hari ini dengan selalu mengingat kebesaran dan keagungan Allah SWT. Marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169 yang akan dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Zainul MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia, Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Sahibul Fadilah Prof. Dr. Haji Ma'ruf Amin, para duta besar dan sahabat yang dimuliakan, petinggi Bank Indonesia yang kami hormati, Bapak pejabat Gubernur Dewan Pertimbangan serta seluruh jajaran, Wakil Ketua Umum serta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dari pusat maupun daerah, para pegiat halal, para pegiat pariwisata halal, para pelaku industri halal, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dari luar negeri, dan hadirin hadirat rahimahullah, izin atas nama panitia kami melaporkan bahwa acara ini bermula dari keyakinan dan harapan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar, mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, mempunyai sumber daya manusia yang tangguh, merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim yang terbesar di dunia, dan kita di Indonesia juga mempunyai destinasi wisata yang luar biasa besar, baik dari pesisir pantai, destinasi pegunungan, destinasi historik, semuanya ada di Indonesia. Semua hal itu merupakan potensi yang apabila dikonversi dalam kerja bersama-sama, insya Allah akan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia dan sebagai pemain pariwisata halal yang terkemuka. Kami dari Majelis Ulama Indonesia khususnya memahami bahwa pemerintah melalui KMIKS telah mencanangkan roadmap untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkembang dan juga menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang diharapkan mempunyai pengunjung yang lebih besar. Oleh karena itu, Kongres Halal ini dimaksudkan untuk adanya kolaborasi, at-ta'awun, adanya sinergi, at-tansif, dan adanya saling penguatan, at-taqwiyah di antara semua komponen yang ada, baik dari kementerian yang ada, lembaga yang ada, ataupun dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia adalah bagian dari masyarakat, dan kita ingin memfasilitasi
untuk bagaimana masyarakat bisa bersama pemerintah untuk mensukseskan rencana bersama kita, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Selama 4 hari ke depan Bapak Wapres, peserta akan mencurahkan pikirannya untuk berbicara pada 2 hal, yaitu terkait dengan produk halal dan terkait dengan pariwisata halal. Untuk kongres dilaksanakan tanggal 14 sampai dengan 16, dan kemudian ada acara ingin memperkenalkan destinasi wisata di Bangka Belitung. Sebagian peserta akan dibawa ke Belitung, sebagian di titik-titik yang lain memperkenalkan destinasi wisata Bangka Belitung dan pengembangan UMKM halal yang ada di Bangka. Ini bagian ingin mempromot bahwa apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ini sangat urgen, sangat penting sekali untuk menyemarakkan industri halal di Indonesia. Acara ini akan diikuti oleh pegiat halal dan pegiat pariwisata di tahunnya. Majelis Ulama Indonesia, baik Komisi Fatwa atau Dewan Pimpinan seluruh Indonesia hadir. Kemudian lembaga pemeriksa halal semuanya hadir yang sudah terdaftar. Kemudian ada peserta dari beberapa luar negeri, karena terkait dengan halal dan pariwisata kita tidak bisa menghindarkan diri untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Kami berharap bahwa apa yang kita lakukan ini bisa seiring dengan dan sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Terakhir, kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat pada acara saat ini, khususnya Pak Gubernur dan Pemda sebagai sohibul makan wal makan Pak Wapres. Ini adalah Pak Gubernur dan Pemda Bangka Belitung dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam mensukseskan acara ini, dan kami siap dari panitia untuk memfasilitasi semua peserta sehingga apa kehadiran di sini ini akan menjadi sesuatu yang maslahat. Terakhir kami tutup dengan pantun, karena Bangka Belitung harus berpantun. Tomat matang warnanya fresh, khasiat meningkatkan daya pikiran badan. Selamat datang peserta kongres, selamat memikirkan kebutuhan umat. Satu lagi, menanam pohon di tepi teras, berdahan buah menjuntai kebun. Kami mohon kepada Pak Wapres berkenan membuka kongres secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Marsudi Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil, masyayikhina wa bil khusus
Shahibul Fadilah, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Athallallahu umrah wa baqa'ah. Our Excellencies, Ambassador from Malaysia, Azerbaijan, and Nigeria, Bapak Ibu pimpinan harian dan pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Jabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSI, beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Bangka Belitung, jabat tinggi kementerian, lembaga pemerintah tingkat pusat, Panglima Kodam II Sriwijaya, serta seluruh jajarannya, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bangka Belitung beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu pengurus Majelis Ulama Indonesia Bangka Belitung dan kabupaten kota se-Bangka Belitung, Bapak Bupati, Wali Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh jajaran, para peserta Kongres Halal Internasional tahun 2022, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Presiden Halal Dunia, Dr. Kiai Haji Lukman, yang telah ikut hadir juga di tengah-tengah kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tengah-tengah acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami melanjutkan sambutan ini, izinkan kami menyampaikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke pantai Tanjung Kelayang, membakar ikan sampai matang. MUI merasa sangat senang, Bapak Ibu, alhamdulillah semua datang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ajaran agama kita mengajarkan bahwa kita diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halalan thayyiban. Kewajiban agama tersebut mengharuskan kita untuk terus-menerus meningkatkan ketersediaan produk dan jasa yang halal, halalan thayyiban, sebagaimana Qori telah membacakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ini makin banyak tersedia di pasar-pasar kita berbagai produk yang halal, konsumsi dan jasa yang halal, sehingga kaum muslimin baik dari tanah air kita sendiri Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, telah menikmati dan memanfaatkannya. Urusan dan isu halal dalam berbagai aspek dan bidang, termasuk
Dan juga alhamdulillah bahwa telah banyak diadopsi oleh warga masyarakat non-muslim itu sendiri. Muslim friendly. Kongres Halal Internasional 2022 ini yang mencanangkan untuk mengakselerasi peningkatan kontribusi produk halal dan pariwisata halal dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Perilaku manusia yang terus berkembang dan berubah, maka dari kita sebagai organisasi penggerak kehalalan harus terus memikirkan, menyediakan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang halal dari produksi, distribution channel, angkutan, pergudangan, dan lain-lain. Itulah kebutuhan kita. Karena manusia hidup ini membutuhkan untuk itu sebagai kita umat Islam. Yang kita butuhkan antara lain misalnya dengan berkembangnya ekonomi yang pesat, halal leisure, rekreasi halal, atarfihiyah al-halal. Konsumen muslim zaman sekarang saat berlibur berekreasi memerlukan tempat yang halal. Tidak hanya tempat saja, tetapi halal travel pun harus disediakan yang membutuhkan fasilitas perjalanan. Di dalam perjalanan menyediakan tempat ibadah, hotel, dan destinasi wisata yang halal, begitu pula mat'am yang halal, restoran-restoran. Selain itu pula kita dituntut untuk memenuhi Muslim wear, pakaian muslim yang simple, tapi stylish dan sustainable. Libas Islami, basir, ani, mustahab. Membutuhkan hal ini desainer yang unggul dan global. Selain itu juga membutuhkan big brand muslim produk, irtida'ul alamah at-tijariyah kabirah min Indonesia. Agar kita dalam hidup ini bisa balance life. Balance life adalah play hard and pray harder. Play hard and pray harder. Tawazunul hayat. Ini sesungguhnya konsep yang kita anut dalam agama kita. Ketika sudah itu bisa dipenuhi, maka kita akan mempunyai halal confident, al-muqarrabin al-halal. Sebagaimana syariah new bank invention, digital banking, financing platform yang halal terus berkembang dan kita hendaknya menyiapkannya, maka ketika itu sudah tercapai, philanthropic goals, metaverse, al-amal al-khair yadhhab ila metaverse, wakaf goals milenial, al-waqf lil milenial. Dan setelah itu terpenuhi, insya Allah, the rise of Muslim voluntarism, zuhur tatawwu al-islami akan muncul, membayar zakat yang besar, membayar pajak yang besar.
infak sedekah yang besar. Disinilah umat Islam dituntut. Keinginan ini untuk memenuhi kebutuhan yang demikian ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup motif-motif ekonomi. Motif ekonomi adalah setiap alasan atau dorongan atau syahwat. Maka orang Islam harus punya syahwat yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu yang halal. Pak Gubernur harus kuat syahwatnya. Allah menyampaikan, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Ini bab syahwat, Pak Gubernur. Urusan bab syahwat kita harus kuat, apalagi mendorong kehalalan ini. Ayat ini ditafsiri oleh Abu Ja'far, "Zuyyina lin-nas," yakni mahabbatu ma yastahu. Apa-apa yang kita ingini, minan nisa wal banin wasa'ilima ay al-hajat. Apa-apa yang kita ingini dari perempuan-perempuan dan anak-anak, wasa'ilima ay al-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Kalau perempuan-perempuan itu butuh bedak yang halal. Kalau perempuan-perempuan itu butuh lipstik, maka kita butuh produsen yang halal. Kalau anak-anak dan istri dan kita butuh traveling, maka butuh tempat yang minimal Muslim friendly. Selain itu juga kita hendaknya bersyahwat kuat dalam menggapai wal qanatir muqantarah, yakni al-mal al-kathir. Al-muqantarah yakni al-mudha'afah. Bisa isinya al-dhahab wal fiddah, yakni kana mahbubaini famanimuhuma kal malik li jami'il asya'. Al-dhahab ma'khudun minal dhahab wal fiddah minal infidad ay atafarruq. Emas, fiddah sebagai currency, sebagai mata uang, itu hendaknya dilakukan dan ditabung. Tapi ketika menabung, ini dhahab dan fiddah sudah menjadi nakad, yakni al-murad anna an-naqdaini khuliqa litadabur la lil habsi wal iktinas. Maka membutuhkan bank, membutuhkan aset manajemen, membutuhkan sekuritas, karena ini tidak untuk lalit habsi, tidak untuk didiamkan, wal iktinas, tapi untuk tadawur. Bagaimana kita bisa bertransaksi terus menerus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, alhamdulillah dalam masa pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Ma'ruf Amin, kebutuhan umat Islam untuk memperoleh produk-produk yang halal makin terpenuhi. Di pasar-pasar makin terpenuhi. Berbagai kebijakan dan agenda kerja telah dilaksanakan. Berbagai regulasi juga telah diterbitkan dan diterapkan untuk mendukung pengembangan dan penguatan agenda halal. Demikian pula lembaga baru
dibentuk atau diperkuat seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia DEKSBI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama BPJPS, BPJPH. Bahkan pemerintah telah mencanangkan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024 yang akan mendatang. Kita semua tentu sangat mengapresiasi berbagai langkah pemerintah tersebut. Hal itu menunjukkan kepedulian dan dukungan serta perhatian yang besar dari pemerintah kepada umat Islam dan urusan halal. Di sisi lain, berbagai komponen masyarakat seperti organisasi-organisasi sosial keagamaan yang telah bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia juga memperkuat partisipasi dan perannya dalam ikhtiar mengembangkan berbagai aspek halal di semua bidang kehidupan. Dari hulu sebagai fondasi utama bisnis yaitu bidang keuangan sampai termasuk pariwisata halal, MUI telah menerbitkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan keuangan syariah, halal produk, dan membentuk lembaga pemeriksa halal dan lembaga pendampingan advokasi di bidang halal. Kesemuanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dan berpartisipasi dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang mulia, Duta Besar dan hadirin yang berbahagia. Dalam ikhtiar kolektif masyarakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Konferensi Halal Internasional tahun 2022 ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama Provinsi Bangka Belitung, dan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih Pak Gubernur. Mengingat dunia sudah makin terhubung sebagai satu global village, Korea alamiah wahidah, maka kongres ini mengundang narasumber dan peserta dari 30 negara dari berbagai dunia. Hal ini dimaksudkan agar isu dan agenda serta penerapan halal menjadi gaya hidup bersama umat Islam sedunia. Dalam rangka kongres ini juga diselenggarakan rapat koordinasi nasional LPPOM MUI dan rapat koordinasi nasional Komisi Fatwa MUI. Kedua perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia ini merupakan ujung tombak dan mempunyai tupoksi di bidang halal. Kami ingin mengingatkan kita semua bahwa penyelenggaraan urusan halal di tanah air kita dilakukan oleh 3 aktor, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan Majelis Ulama Indonesia. Ketiganya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda, namun saling terhubung dalam satu ekosistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang terintegrasi. Untuk itu, melalui forum ini, kami mendorong dan menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar 3 aktor ini. Bahkan kalau perlu bisa dibentuk forum bersama
entrepreneurnya 11%, Singapura 7%, Thailand 6%, Malaysia 6%, Indonesia 3,6%. Ini adalah ladang perjuangan kita. Pertumbuhan produk halal diharapkan menjadi pertumbuhan pengusaha bisnismen halal. Jika satu desa tambah satu pengusaha saja, akan terlihat signifikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Wakil Presiden, hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon kiranya berkenan Wakil Presiden Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan pengarahan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua hadirin yang berkenan menghadiri pembukaan Kongres Halal Internasional ini. Untuk menutup, kami tutup sambutan ini dengan pantun penuh. Gadis penari berkebaya panjang, geraknya indah, berhiaskan kembang. Peserta kongres selamat bersidang, jadikan halal maju berkembang. Di fustani mawilin tarqasul fatah, bil warud al harakah jamilah muzayyan, lil musyarikin lahum munaqashah fil muqtamar al mubarak. Cukup sekian, mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan selamat datang penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ridwan Jamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Amin, yang kami muliakan Duta Besar negara-negara sahabat dari Azerbaijan, Malaysia, dan Nigeria, yang kami hormati pimpinan lembaga internasional hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah, serta panitia yang telah mempercayakan kegiatan ini di Bangka Belitung, Bapak Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bupati Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para pimpinan organisasi pimpinan daerah, saudara-saudara para peserta Kongres Halal Internasional, dan tamu hadirin yang berbahagia. Ikatlah batang ikan jerami, jeramikan untuk di atas. Selamat datang di negeri kami, Bangka Belitung yang mulia. Umea seroja
Sabana Seruni, Bungalah Padi Harum Berkata. Siapa saja yang hadir di sini, insya Allah jadi penghuni surga. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hingga saat ini kita masih dikaruniai dengan nikmat sehat dan kesempatan di mana pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul menghadiri acara pembukaan Kongres Halal Internasional tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau. Salawat serta salam akhirnya kita aturkan kepada pimpinan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa mengiringi setiap langkah kita dan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, perkenankan kami atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas kesediaan Bapak untuk menghadiri sekaligus membuka acara Kongres Halal Internasional tahun 2022. Ucapan yang sama kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu serta yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus kepada Majelis Ulama Indonesia yang mempercayai kami sebagai tuan rumah acara. Pada kesempatan ini kita berharap semoga seluruh rangkaian kegiatan Kongres Halal Internasional tahun 2022 ini berjalan lancar, aman, tertib, dan sukses. Hadirin yang berbahagia, Bangka Belitung adalah salah satu provinsi yang mendapatkan penghargaan Halal Award sebagai provinsi pengembangan halal terbaik pada tahun 2017. Bangka Belitung telah memiliki lebih dari 2.200 produk tersertifikasi halal dari berbagai kelompok produk meliputi industri pengolahan, restoran, catering, kue, dan beberapa kelompok lain. Bangka Belitung telah merintis seminar halal internasional pada tahun 2018 yang diikuti oleh 3 negara, dan pada tahun 2020 yang diikuti dari lebih dari 5 negara. Pada tahun 2020 ini melakukan Kongres Halal Internasional yang diikuti oleh lembaga halal dunia baik secara daring maupun secara langsung. Kegiatan Kongres Halal Internasional di Bangka Belitung diharapkan menjadi salah satu langkah dari upaya Bangka Belitung untuk menjadi pusat industri halal dunia. Penetapan Indonesia sebagai pusat halal dunia menjadikan halal sebagai salah satu fokus perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk organisasi dan lembaga keagamaan dan masyarakat. Berbagai kebijakan, regulasi, agenda kerja, dan program kerja ditetapkan dan dijalankan guna memenuhi cita-cita tersebut. Pada saat ini, ikhtiar mewujudkannya menjadi semakin kuat dan optimisme makin tinggi dengan melihat perkembangan perekonomian. Kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional juga meningkat, dilihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB yang pada tahun 2016 sebesar 24,3% menjadi 24,86% pada tahun 2020. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga acara ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Kalaulah singgah ke dusun barangkali, penuhlah segini bulan. Kongres halal kita laksanakan, produk Islami makin meningkat. Dari pabrik
hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video produk halal dan soft opening rintisan Kampung Wisata Provinsi Kepulauan Bangka
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengumpulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Kongres Halal Internasional tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bayyana li'ibadihi al-haqqa bil-dhalal wal-harama minal halal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi minal dhalal wa ala alihi wa ashabihi bil hudubi wal asal. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat atau yang mewakili dari Malaysia, Nigeria dan Azerbaijan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, pejabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia beserta jajaran pengurus MUI Pusat dan daerah, hadirin serta undangan yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan saya coba juga ingin menyampaikan pantun. Senang sekali datang ke Bangka Belitung. Masyarakat dan alamnya indah tak terkira. Dukungan MUI kepada produk halal tak terhitung. Semoga Indonesia menjadi pusat halal dunia. Laskar Pelangi dari Belitung, Numpak Kuning dari Bangka. Ekonomi syariah maju, kita untung Indonesia jadi pusat halal dunia. Cukup dua saja. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada pembukaan Kongres Halal Internasional tahun 2002 di Provinsi Bangka Belitung. Pemerintah ingin menyampaikan apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia telah mempelopori tentang sertifikasi halal sudah lebih dari 20 tahun. Dan standar halal MUI sudah menjadi standar global. Sudah menjadi di mana-mana peroleh pengakuan. Dan ada perwakilan-perwakilan MUI di Australia,
ada di Korea, ada di mana-mana, ada di Taiwan, Situng Halal for Taiwan itu ada, dan ini merupakan satu rintisan atau inisiatif yang luar biasa dan mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilaha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulai suatu inisiatif, suatu hal yang baik diikuti, dia akan menjadi mendapatkan pahala dan tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Jadi saya kira itu partisipasi MUI yang sudah ditunjukkan. Karena itu ini harus diteruskan. Karena selama ini memang Indonesia hanya menjadi pusat untuk sertifikasi halal. Tapi produsen halal bukan kita, Indonesia. Bahkan negara-negara yang mayoritas justru non-Muslim. Dan Indonesia hanya menjadi konsumen halal terbesar di dunia, 10%. Itu kita konsumen. Karena itu pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kita melakukan upaya untuk berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia di tahun 2024. Dan pada beberapa waktu yang lalu, kemarin, Komite Nasional sudah membuat satu langkah baru, namanya bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Ini bergerak lebih cepat. Karena itu kita akan terus melakukan percepatan, dan di daerah-daerah kita akan bentuk. Kalau di pusat ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di daerah sudah akan dibentuk dan ada yang sudah dibentuk, namanya KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini saya kira mungkin itu Sumatera Barat saja, Riau sedang, Jawa Barat, Jawa Timur, mungkin juga Kepulauan Bangka itu, karena sudah jadi provinsi halal. Ya, tapi karena itu komite daerahnya juga harus begitu. Dan hari ini kita menghadiri Kongres Halal Internasional untuk juga mempercepat, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah atas upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hadirin sekalian, ekonomi dan keuangan syariah global terus menunjukkan tren yang semakin berkembang, antara lain didorong oleh laju pertumbuhan populasi muslim dunia yang meningkat dan diiringi perubahan pola pikir konsumen yang ingin mengkonsumsi produk-produk yang memenuhi syarat agama, standar, etika, berkualitas tinggi dan aman. Kebutuhan terhadap produk dengan atribut-atribut halal tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat muslim, namun juga masyarakat non-muslim dan negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Hal ini menjadikan produk ekonomi dan
dan keuangan syariah bersifat inklusif, tidak diperuntukkan hanya bagi pemeluk agama Islam saja, tapi juga dibutuhkan oleh beragam kalangan. Oleh karena itu, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global sangat besar, khususnya prospek di masa depan. Di Indonesia, berdasarkan laporan ekonomi dan keuangan syariah tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pangsa sektor prioritas dalam mata rantai ekonomi halal terhadap PDB Indonesia meningkat menjadi 25,4%. Tadi disebut juga oleh Pak Gubernur, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 24,8%. Dengan kontribusi tertinggi dari sektor pertanian, diikuti makanan halal, pariwisata ramah muslim, dan fashion muslim. Beberapa waktu yang lalu, beberapa desainer bertemu di rumah saya, di kediaman saya, bukan hanya dari kalangan desainer muslim, bahkan juga banyak dari non-muslim. Mereka sepakat untuk mengembangkan fashion muslim untuk memenuhi kebutuhan dunia. Jadi ini sudah bukan lagi hanya kalangan Islam, tapi juga dari beberapa bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu juga saya resmikan, yaitu pusat retail mereka sudah bertekad seperti di berbagai kemudian di Permart, Indomart, Alfamart, mereka sudah bersepakat untuk menjual produk-produk halal di tempat mereka. Ini saya kira menjadi sehingga produk-produk halal dan melalui standar yang diberikan itu, maka produk-produk halal Indonesia UMKM akan bisa memenuhi standar dunia, standar global. Pada tahun 2022 ini, penanganan COVID yang jauh lebih baik, diharapkan perekonomian akan berlari lebih kencang, termasuk sektor halal. Momentum ini harus dijaga dan dimanfaatkan sehingga kita dapat merealisasikan target Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Untuk itu, kerjasama dan kolaborasi harus diperkuat. Ekosektoral harus kita hilangkan. Kita berada di dalam kapal yang sama menuju cita-cita yang sama, yaitu menjadi pusat halal dunia. Saudara-saudara sekalian, berbagai kebijakan pemerintah telah diluncurkan untuk pengembangan sektor keuangan syariah, industri produk halal, pengelolaan dana sosial syariah, serta perluasan usaha syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal semakin membuktikan kehadiran negara dalam memberikan jaminan kehalalan produk kepada umat Islam. Terkait jaminan kehalalan melalui sertifikasi halal, peran penting dan kontribusi Majelis Ulama Indonesia MUI tidak dapat dielakkan. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, MUI memiliki peran strategis dalam proses penerbitan sertifikasi halal, yaitu dengan menerapkan fatwa halal. Dan memang sudah lama saya sendiri pernah menjadi ketua komisi fatwa yang menandatangani sertifikat halal. Di bawah payung Undang-Undang JPH kerjasama
kolaborasi BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, LPH, dan MUI, serta pemangku kepentingan lainnya harus terus kita dorong guna mempercepat program sertifikasi halal. Upaya ini tentu harus diikuti dengan pembangunan ekosistem halal, yaitu pengembangan kawasan industri halal, pencatatan kodifikasi produk halal, pengembangan berbagai program pendukung lainnya. Saya yakin kontribusi sektor halal terhadap PDB nasional akan terus meningkat dengan harapan bisa mencapai 30% dalam waktu 5 tahun ke depan. Selain memberikan perlindungan umat terhadap jaminan konsumsi produk halal, kewajiban sertifikasi halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara-negara OKI. Memang awalnya masalah sertifikasi halal itu adalah dalam rangka bahasa yang itu himayatul ummah, menjaga umat anil akli wa syurbi ghairi halal, yaitu melindungi umat supaya umat tidak mengkonsumsi makanan, minuman yang tidak halal. Dan tadi ayatnya sudah dibacakan. Oleh karena itu maka dilakukanlah sertifikasi. Tapi sekarang bukan hanya soal perlindungan, tapi juga dalam rangka memperkuat ekonomi nasional kita, untuk agar produk halal kita bisa kita ekspor ke berbagai negara di dunia, utamanya ke negara-negara OKI. Kemarin saya juga menerima Menteri Luar Negeri dari Bosnia, dan kita juga membicarakan bagaimana supaya produk-produk halal, makanan, minuman dari Indonesia juga bisa diekspor ke berbagai negara melalui Bosnia dan Herzegovina. Untuk itu saya minta target 10 juta sertifikat halal bagi UMK oleh BPJPH agar direalisasikan, sehingga akan semakin banyak produk Indonesia yang siap mengisi halal global. Ini penting ya. Harap kita supaya tersertifikat sehingga bisa. Tadi saya lihat juga di Bangka ini pun juga sudah siap untuk diekspor. Dan kalau itu semua terus kita kembangkan, sertifikasi untuk UMKM yang targetnya 10.000 itu supaya kita segera capai. Pada kesempatan ini saya mengundang para pelaku ekonomi dan keuangan syariah Indonesia untuk memperkokoh kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat. Dalam pengembangan industri halal, pariwisata halal, serta bisnis halal lainnya, Indonesia memiliki potensi besar di sektor halal, antara lain karena ditunjang oleh pasar produk halal yang besar. Pariwisata halal kita tadi sudah disebut. Saya nyatakan memang sebenarnya Indonesia ini semuanya destinasi halal. Kenapa? Karena seluruh alam Indonesia itu adalah indah. Sehingga orang Arab mengatakan Indonesia ini dikatakan sebagai qita'atun minal jannah nuqilat ilal ardi, yaitu sepotong surga yang ditaruh di bumi. Itulah Indonesia. Di mana-mana indah, di Bangka, Belitung, di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa Barat, semua di Bali, di NTT,
di Papua yang saya lihat semuanya tidak. Ada 10 destinasi itu yang menjadi prioritas. Tapi sebelum semuanya sebenarnya alam Indonesia adalah destinasi wisata. Oleh karena itu kita ingin menjadikan semua ini menjadi destinasi wisata halal. Jangan kalah dari buat negeri. Saya pernah ke Korea. Kalau di sana itu di satu delta. Di sana waktu itu saya gubernur sebagai ketua MUI datang ke sana. Disambut dengan meriah, bahkan bendera merah putih itu dikibarkan. Kemudian disebut di situ welcome. Apa namanya itu ketua MUI. Saya bilang di Indonesia waktu saya ketua MUI tidak pernah di welcome. Jadi orang DPR waktu itu mengatakan, wah luar biasa ya begini. Bukan saja mengibarkan halal di Korea, tapi juga mengibarkan merah putih di Korea. Di situ ada restoran halal, ada tempat sholat, ada semuanya. Di Beijing juga ada restoran halal, tempat halal. Di mana-mana dunia yang negara-negara minoritas Muslim seringkali ada salah paham. Dikiranya wisata halal itu mensyariahkan wisata. Tidak, sebenarnya itu amal memberikan pelayanan halal di tempat wisata. Wisatanya seperti biasa, tidak ada perubahan, tapi layanan halal. Tadi sebut waktu ketua ini ada restoran halal, tempat ibadah, ada ya. Bahkan sekarang sudah ada spa halal, sudah ada spa syariah namanya, yang belum ada pijit syariah. Kongres internasional ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan sistem sertifikasi halal dan logo halal Indonesia untuk lebih dikenal luas lagi. Selain itu, kerjasama saling pengakuan sertifikasi halal dengan negara lain akan semakin meningkatkan perdagangan produk halal antar negara. Saling mengakui. Di beberapa negara kita memang sudah apa yang kita sebut adalah endorsement terhadap produk itu halal. Selama ini ada yang diakui, ada yang diberikan asistensi. Nah, ini supaya terus dikembangkan. Saya juga mengharapkan penguatan kerjasama di bidang riset dan inovasi, baik dalam pemeriksaan kehalalan produk maupun dalam menemukan substitusi produk halal lokal, khususnya yang memerlukan menggunakan teknologi mutakhir. Belum lama ini saya menghadiri kegiatan di BRIN yang melakukan upaya riset tentang bahan-bahan produk halal dan substitusi impor terutama gelatin. Dia membuatnya dari rumput laut dan sudah berhasil. Artinya kita punya produk lokalnya. Dan BRIN sudah bertekad untuk terus mengembangkan bahan-bahan halal yang selama ini masih diimpor dari luar negeri. Ini satu hal yang kita syukuri. Seiring dengan melonggarnya pembatasan terkait COVID-19, saya optimis sektor pariwisata halal akan kembali bergairah. Masyarakat yang tinggal di rumah selama lebih dari 2 tahun untuk merindukan untuk mengunjungi
lokasi-lokasi wisata bersama dengan keluarganya. Saya lihat sudah mulai banyak dan penuh. Nah, sekarang keluarga karena kemarin ada laporan mulai naik lagi. Ada varian baru B4, BA4, BA2, yaitu ada 2 varian baru yang kita waspadai, sehingga tetap protokol kesehatan harus ditegakkan. Indonesia harus mampu mengoptimalkan semua modal dan peluang yang ada untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata, khususnya pariwisata halal. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada agar jangan sampai badai COVID kembali terulang. Saya harapkan Bangka Belitung menjadi salah satu percontohan destinasi wisata ramah Muslim yang mendunia. Jadi saya sudah dengar memang tekadnya untuk menjadi tempat wisata halal Muslim dunia. Hadirin sekalian, penyelenggaraan Kongres Halal Internasional di Bangka Belitung ini adalah salah satu ikhtiar untuk memajukan sektor ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri, sekaligus juga mempromosikan konsep-konsep ekonomi syariah negara kita agar semakin diminati oleh masyarakat dunia. Melalui Rakernas AEI juga sedang merumuskan tentang ekonomi syariah kita supaya menjadi model yang bisa mengglobal. Jadi ini semua pihak sudah melakukan kerjasama. Karena itu kita harapkan ekonomi dan keuangan syariah akan semakin besar. Bagi umat Islam, ekonomi keuangan syariah itu bagian daripada agama. Karena menurut ulama, muamalah yang tidak syariah itu, muamalah yang ghair masyru'ah itu kan ada, seperti tidak ada. Seperti tidak ada, walaupun ada, dianggap tidak ada. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Yang tidak ada menurut syara sama saja dengan tidak ada menurut fisiknya. Walaupun ada, dianggap tidak ada. Karena itu ulama membagi harta itu menjadi 2. Harta yang mutaqawwim, bernilai, wa ghairi mutaqawwim, dan tidak bernilai. Harta yang bernilai itu apa? Harta yang bernilai itu harta yang yajuzu intifa'uhu syar'an fi halatil ikhtiyar, yaitu harta yang boleh dimanfaatkannya dalam keadaan normal menurut syara. Jadi kalau tidak bisa dilakukan, dimanfaatkan, itu dianggap tidak bernilai. Walaupun boleh, tetapi kalau tidak dalam keadaan normal, tetap tidak bernilai. Seperti bangkai itu, kalau dalam keadaan terpaksa, itu boleh. Nah, itu bukan harta yang bernilai karena itu terpaksa. Tapi yang bernilai itu, yaitu artinya yang dengan bahasa lain yang halalan thayyiban, yang dianggap itu harta yang mutaqawwim, bernilai menurut pandangan syariah. Saya mengucapkan selamat atas terlaksananya kongres ini, dan saya berharap hasil dan rekomendasi kongres dapat diwujudkan dalam langkah-langkah nyata supaya supaya ada buktinya untuk semakin mendekatkan pada tujuan yang telah kita tetapkan bersama, yaitu Indonesia menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024. Tinggal 2 tahun. Karena itu saya katakan tadi, kita sedang mengusung tema
bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Karena bergerak lebih cepat, semua harus bergerak lebih cepat. Merupakan tasriah, namanya itu percepatan karena waktu kita tidak banyak. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kongres Halal Nasional tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi pembukaan duduk Deputi Gubernur Bank Indonesia, Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Ketua Umum dan Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI Bangka Belitung dan Ketua Panitia. Ya, marilah hadirin, kita hitung mundur bersama 3, 2, 1. Ya, kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Kami persilakan untuk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati Allah SWT, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas terselenggaranya acara pada sore ini, marilah sekarang kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Mendagri Abdullah Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur hati kita belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik hidayah, berikan kemudahan dan maknanya kepada kita semua. Sehingga pada istimewa ini, Kongres Halal Internasional ini dapat melahirkan ide-ide yang terbaik dan dapat melaksanakan ide-ide tersebut dalam kehidupan kita. Marilah terlebih dahulu kita mengucapkan surat Al-Fatihah, mengucapkan surat Al-Fatihah demi keberkahan Allah kita pada sore hari ini dan selanjutnya. Ala hadhihi ya Rabbil Salih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina salatan berkazal Allah pada kulana jami'il muslimin farajan wa farahan Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu alaihi wa sallam.
Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubana wa tuzakki biha a'malana wa tulhimna rushdana wa tasluhu biha ahwalana wa tadhabu biha humumana. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa tabaaka wa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana hadhihi al-Indonesia aminatan mutma'innah wa sa'ira buladil muslimin amin. Allahumma ij'al bihayatina halalan tayyiban fi amwalina wa a'malina wa jami'i awqatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi amwalina wa harakatina wa hayatina. Allahumma ij'al istima'ana la istima'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha ila qadamin ma'ruf wa ilmin mas'ul wa 'amalin mutaqabbalin maqbul wa kullana fi jami'il umur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan naqiyatan wa mimatan sawiyatan wa maradan ghayra mahdudin fadhil. Allahumma aslih bihi amra dunya wal akhirah anta ja'alna wa ahlana wa ahibbatana fi hirzika wa hifdika wa jimalika wa tahta al-aman hanafika wa albisna libas as-sihab wal afiyah warzuqna min basil rizqik wa taqabbal a'malana bil qabul hasan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon hadirin dimohon berdiri.